8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual Komnas di ruang Perlindungan Anak publik. secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah ini di Indonesia. Sabtu lalu setelah korban berkenalan dengan 7 pelaku di tempat hiburan malam. Korban yang sudah dalam Jadi kondisi sudahi memudar. sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Baik, di sini akan saya bacakan prolog masalahnya, yaitu seorang gadis yang duduk di bangku SMA diduga telah dilecehkan oleh kakaknya sendiri. Karena kakaknya sendiri ini sering melihat video porno yang membuat pikirannya menjadi kotor dan suka melihat bagian sensitif wanita, termasuk adiknya sendiri. Akhirnya, nafsunya tidak tahan yang dirasakan oleh kakak sendiri dan terjadilah tindakan seperti itu pada waktu malam hari. Orang tua sendiri pun sudah pisah dan adiknya dengan kakaknya ini tinggal bersama ibunya. Setelah kejadian seperti itu telah diketahui oleh ibunya merasa kecewa, tetapi semua sudah terlanjur. Lalu, gadis tersebut memeriksanya kepada bidan dan ternyata hasilnya positif. Perkenalkan, nama saya Lydia Dewanti dengan NIM 343. Saya di sini sebagai konseli. Baik, perkenalkan nama saya dan Wisnu Wabrianto dengan NIM 34. Saya di sini sebagai konselor. Misi. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan pilih duduk di sini atau di situ, pilihannya. Iya, terima kasih, Pak. Baik, Kak. Bagaimana perjalanan Anda ke sini tadi? Saya tadi ke sini naik ojol di daerah Gedangan, lumayan macet. Memang di situ, daerah situ memang langganan macet, Kak. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ya? Nama saya Sebelum beranjak lebih jauh, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? belum pernah. Ini pertama kali saya melakukan konseling. Ya, jadi perlu ketahui ya bahwasanya Kak, di sini saya sebagai konseling, saya di sini hanya perantara untuk memberikan proses bantuan kepada Kak. Tapi di sini semua keputusan Kak memilih bukan dari saya sebagai konseling sendiri, dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, sukarela, keterbukaan dan lain sebagainya, termasuk asas rahasia. Jadi tidak perlu khawatir apa yang saya bicara nanti itu diketahui orang lain. Selain itu, konseling ini sifatnya yaitu tanpa ada sukarela ataupun paksaan dari pihak manapun termasuk saya. Jadi saya harap juga dia ketahui tidak ada paksaan dari siapapun dan secara sukarela. Konseling itu juga harus terbuka. Apabila tidak ada rasa keterbukaan dari Kak Lidi melalui proses konseling ini, itu tidak akan terjadi secara optimal dan maksimal. Saya tidak akan memberitahu kepada siapapun tanpa izin juga dari Kak. Bagaimana? Apakah Kak jelas apa yang saya katakan? Iya, saya paham, Pak, dengan apa yang dijelaskan. Oke. Jadi gini, Pak, sebenarnya saya itu udah nggak kuat dengan masalah yang saya hadapi. Bisa diberikan nggak gambaran apa yang terjadi dalam situasi tersebut? Akhir-akhir ini saya sering merasa nggak nyaman dan gelisah, Pak. Jadi akhir-akhir ini Anda merasa tidak nyaman dan gelisah, bukan begitu? Iya, tapi cerita ini agak sensitif, Pak. Baik, kalau cerita ini agak sensitif, tidak apa-apa, cerita saja kepada saya. Saya dilecehkan oleh kakak saya. Jadi Anda habis dilecehkan oleh kakak Anda? Iya. Bagaimana keadaan itu bisa terjadi pada Anda? Awalnya kakak saya itu sering melihat bagian sensitif saya. Padahal saya itu di rumah nggak pernah memakai pakaian yang terbuka dan hal itu terjadi selama berulang kali gitu. Baik, lalu di mana hal tersebut bisa terjadi? Saat di ruang TV ataupun ketika saya lewat di depan kakak saya. Oke, baik, teruskan lanjutkan ceritanya aja, Kak. Setelah itu ini kejadian yang berbeda. Awal mulanya saya juga nggak mengetahui kalau bakal jadi seperti ini. Kejadiannya itu waktu malam-malam. saya udah tidur. Ketika itu kakak saya itu mabuk atau bagaimana,
pulang malam yang membukakan pintu itu ibu saya. Tadinya saya tidur sama ibu, ketika ada malam kok saya jadinya tidur sama kakak, dan saya tidak menyadari akan kejadian itu. Baik, tindakan Kak Lydia mengetahui kakaknya melakukan seperti itu, apakah Kak Lydia itu kayak menolak, merasa bersalah ataupun memukul? Menolak, terus saya juga marah-marah sama kakak saya. Baik, setelah mengetahui kejadian seperti itu, hubungan Anda dengan kakak Anda bagaimana ya? Hubungan saya dengan kakak saya lumayan canggung. Baik, aktivitas seksual itu dilakukan secara sadar atau kakaknya dari Kak itu masih mengkonsumsi pengaruh dari alkohol ataupun mabuk ya? Saya tidak tahu kakak saya dalam pengaruh alkohol atau tidak. Terus saya juga masih setengah tidak sadar, saya juga ngantuk banget. Kurang lebih jam berapa kejadian itu terjadi? Malam mungkin sekitar jam 12-an. Itu keadaannya lampu menyala atau mati ya? Biasanya sih kalau malam, kalau ruang tamu mati, tapi kalau lampu kamar saya itu selalu nyala, tapi ketika itu lampunya mati. Jadi Kak Lydia memang baru merasakan pertama kali seperti itu, kan pelecehan seksual masuk ke dalam pemerkosaan. Ya karena itu udah ngantuk, terus nggak merasakan apa-apa, terus waktu bangun tuh badan itu sakit semua gitu. Baik, aktivitasnya itu langsung seketika atau kakaknya Kak itu tidur dulu terus bangun-bangun, lah kok saya tidur sama kakak, kayak gitu apa bagaimana? Kalau itu saya kurang tahu, soalnya kan saya tidur duluan, terus waktu saya udah bangun kok tiba-tiba ada kakak di samping saya. Baik, dengan berbusana rapi atau tidak rapi? Tidak rapi. Dan bisa diceritakan setelah terjadinya konflik, tanggapan orang tua dari Kak Lydia sendiri itu bagaimana? Kalau bapak saat ini belum tahu, karena udah bisa sama ibu. Kalau ibu pertama ya pasti kecewa sama adik sendiri kok tega. Terus ibu juga ingat kalau anaknya sendiri itu cowok. Kadang ibu ya hatinya jengkel, tapi ya gimana lagi, udah terlanjur. Saat peristiwa itu ibu tahu? Ibu tahunya setelah saya habis periksa. Di saat aktivitas dari Kak Lydia masuk ke kamarnya Kak Lydia sendiri, ibu sebenarnya tahu apa tidak tahu? Tidak tahu. Dari Kak Lydia kecil hingga sekarang kakak itu tinggal terus bersama kakaknya dari Lydia. Kakak tinggal bersama orang lain? Kalau dari kecil kakak tinggalnya sama bude, tapi kalau tidurnya itu mesti di rumah saya. Dari Kak sendiri bertemu dengan kakaknya itu berapa bulan sekali ya? Saya bertemu hampir setiap hari karena rumahnya kan bersebelahan. Baik, Kak berbicara jujur kepada ibu setelah peristiwa yang dilakukan kakak kandungnya sendiri. Kalau boleh tahu, jedanya berapa hari atau berapa bulan setelah kejadian itu? Beberapa bulan setelah kasus itu terjadi. Kak Lydia apakah sudah pergi ke bidan untuk memeriksanya? Iya, sudah. Apakah hasilnya positif? Iya. Dari situ Kak Lydia merasa sedih atau kecewa? Seperti saya harus ngapain ya habis ini, kayak gitu? Iya, merasa sedih, terus kayak merasa bersalah gitu, karena sekolah kan belum selesai, terus udah bikin masalah, bikin malu orang tua, rasanya kecewa banget belum bisa berhasil gitu. Baik, tindakan awal di saat Kak Lydia mengetahui mengandung, apa yang selintas dalam pikiran Kak Lydia sendiri? Ya bingung harus gimana lagi, cita-cita belum tercapai, terus kepikiran ibu juga nggak ada yang membantu. Baik, pernahkah Kak misalkan sebaiknya aku harus ngapain nih dengan kehamilan mudaku seperti ini, kayak gitu? Tadinya tuh mau cerita sama Bu Dina. Bu Dina itu siapa ya kalau boleh tahu? Anak bos tempat ibu bekerja. Rencananya besok kalau udah mau lahiran itu awalnya mau dibawa ke Surabaya, tapi Pak Arifan itu nggak tega melihat saya tinggal di sana. Terus untuk sementara waktu saya disuruh tinggal di sini dulu, yang penting saya dan bayinya sehat. Berdoa kepada Tuhan, besok pasti akan ada jalan keluarnya. Ternyata ini sudah menemukan orang, yaitu beliau yang bernama Ibu Tina, seorang bidan yang ingin merawat bayi saya. Sampai saat ini Kak
mengalami konflik yang luar biasa ya. Saya bisa mengerti apa yang Kak Rizky rasakan. Apakah udahkah Kak Rizky mau memaafkan pada dirinya sendiri sampai saat ini? Belum, karena saya masih gagal, belum berhasil. Bentuk emosinya Kak Rizky awal mengetahui kehamilan sampai kurang lebih kehamilan Kak Rizky saat ini, seberapa besarkah emosi dari Kak Rizky sendiri? Iya, kadang terus pikirannya bingung, kosong, mau ngapa-ngapain juga malas, merasa berdosa, dan sudah merasa nggak berguna lagi. Kalau boleh tahu kandungannya sudah berapa bulan ya Kak? Dari sekitar 8 bulan. HPM-nya diperkirakan sama bidan atau dokternya kapan ya Kak? Akhir bulan November. Baik, kali ini mungkin mau memberikan saran atau menambahkan pesan kepada wanita yang ada di luar sana yang menimpa Kak Edi. Mungkin Kak Edi menyampaikan hal yang selama ini Kak Edi alami. Ya, saran untuk wanita-wanita di luar sana sih mungkin bisa menjaga dirinya supaya menjadi lebih baik lagi. Tidak seperti apa yang terjadi kepada saya, dan bisa menggapai cita-citanya dengan lancar dan mengecewakan orang tua. Baik, terima kasih Kak telah datang ke sini di siang hari ini. Semoga Kak menjadi wanita yang tegar, wanita yang bijaksana, dan memang berat sekali apa yang dirasakan oleh Kak saat ini. Semoga dari keluarga ataupun calon bayi yang ada di dalam kandungan Kak bisa memahami dan keikhlasan yang ada pada diri Kak. Lambat laun akan keluar bagaimanapun juga dari masalah ini. Semua orang, khususnya wanita, termasuk Kak sendiri, pasti tidak akan menerimanya. Tapi hal itu sudah terjadi. Memang mau tidak mau, hanya kata ikhlas dan sabar yang bisa mendamaikan pada diri Kak sendiri. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Pak. Saya sudah merasa lega bercerita yang sudah saya alami. Baik, terima kasih. Baik, Selamat malam Pak. selamat malam juga Kak. Selamat malam. Baik, selamat malam Kak. Malam Pak. Sebelumnya sudah pernah ke sini ya? Iya pernah. Apa yang membuat Kak untuk datang ke sini kembali? Saya mau menceritakan tentang keluarga saya Pak. Baik, untuk kedatangan Kak hari ini mau menceritakan masalah keluarga. Iya. Untuk orang tua Kak sendiri itu kesehariannya ngapain aja ya biasanya? Ya bekerja. Bekerja? Iya. Adakah yang tidak bekerja dari orang tua sendiri? Kalau bapak sekarang kerjanya apa? Saya nggak tahu. Soalnya kan udah lama pisah sama ibu. Baik, dari ibu Kak apakah bekerja? Ya bekerja Pak. Kebetulan ibu itu ikut tetangga yang usaha home industry gitu loh. Baik, kemudian aktivitas apa yang dilakukan saat berada di rumah? Bersih-bersih rumah sih. Apakah dia sendiri juga bersih-bersih makanan? Baik, untuk tadi kan selain bersih-bersih rumah, apa yang kalian lakukan? Misalnya kayak nyuci baju, setrika, cuci piring gitu. Baik, dari kalian itu lebih dekat dengan ayah atau ibu atau saudara mungkin? Ya lebih dekat sama ibu, terus sama saudara juga lumayan dekat sih. Baik, jika kalian memiliki masalah itu lebih sering cerita ke ayah atau ibu atau ke siapa mungkin? Kalau punya masalah itu lebih sering ceritanya ke ibu, terus kadang juga itu cerita ke adik. Baik, hal apa saja yang biasa maksudnya kayak pembicaraan apa yang sering dia ceritakan ke ibu atau adik? Ya kalau cerita sama ibu sih kadang kalau ada masalah sama temen di sekolah gitu, terus kadang kalau misalnya kesusahan ngerjain PR gitu. Baik, lalu apakah ada cerita lain selain itu? Ya terus kadang waktu datang bulan terlambat gitu juga sering cerita, tapi kan waktu datang bulan kan dulu tuh gimana ya, kayak sering terlambat gitu loh Pak.
Iya. Jadi belum bisa mastiin pasti tanggalnya sekian-sekian gitu. Baik, yang saya ketahui kan setiap manusia pasti punya kesalahan Bu. Lah, dari kalian, jadi kalau melakukan kesalahan itu siapa sih yang sering mengingatkan? Adik sih yang lebih sering tuh. Baik, terus bagaimana reaksi dari ibu atau saudara kalian jadi saat mengetahui Kak itu terlambat datang Bu? Ya pasti kayak semuanya tuh kaget gitu loh Pak. Baik, apakah dari Kak jadi reaksinya itu hanya kaget? Ya terus kayak cemas, kayak ini kenapa gitu loh. Gitu. Baik, saya akan memberikan topik ya, kayak dari kali hubungan kali sini sama teman-teman yang seumuran dengan kali bagaimana? Ya lumayan baik. Baik, apa yang sering lakukan bersama teman-teman pada minggu sampai hari libur? Kadang itu kayak kita itu pergi ke warnet gitu, nyari-nyari jajan, muter-muter gitu Pak. Baik, tadi Kak kan sudah menceritakan hubungan orang tuanya. Saya di sini akan menceritakan hubungan Kak dengan teman-teman seumuran Kak. Jadi seperti apa hubungan Kak dengan teman-teman seumurannya dengan sih? Lumayan baik sih Kak. Pak. Baik, apa yang sering dilakukan pada saat hari Minggu atau libur? Ya kadang-kadang itu sering ke warnet gitu, terus kadang nyari-nyari jajan, muter-muter gitu. Baik, untuk di desanya Kak sendiri apakah sering mengikuti kegiatan di desa? Ada, biasanya di desa itu 2 minggu sekali diadakan rapat kayak kartar gitu. Kalau boleh saya tahu untuk rapatnya itu membahas tentang apa? Mengenai apa? Ya tentang kemajuan remaja di desa, terus memikirkan anak kecil, diadakan kegiatan gitu buat anak-anak kecilnya. Bisa disebutkan kegiatannya yang diadakan di Karang Taruna itu berupa apa saja? Kadang itu berupa membaca, mewarnai gitu Pak. Di dalam kegiatan remaja di desanya Kak sendiri itu kira-kira kalian ikut nggak terlihat dalam acara tersebut? Ya ikut. Kalau hubungan dengan tetangga Kak ya seperti apa? Setelah kejadian itu tuh saya nggak pernah pulang ke desa Pak. Baik, maksud setelah kejadian itu setelah kejadian kalau kalian hamil? Iya. Baik, kalau sebelumnya baik ya dari hubungan dengan tetangga. Sebelum kejadian itu tuh hubungannya baik sih kalau sama tetangga. Terus adakah perubahan sikap atau perlakuan dari tetangga saat mengetahui kejadian tersebut? Ya ada. Perubahannya kurang lebih seperti apa ya? Ya seperti kayak mungkin mereka nggak percaya gitu loh, kok aku bisa berbuat seperti itu gitu loh, ya heran gitu. Baik, saat di sekolah sendiri apakah dekat dengan teman-temannya? Iya dekat. Apakah dia sendiri juga mempunyai teman akrab? Punya. Baik, saat di sekolah ada yang dekat nggak dengan kalian? Maksudnya teman akrab? Ada. Kalau boleh tahu itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berarti teman dekatnya perempuan? Iya. Apa yang membuat Kak itu percaya dengan teman dekatnya? Apa yang membuat Kak yakin kalau teman dekatnya itu baik banget sama? Ya karena gimana ya, kayak saling curhat gitu loh Pak kalau ada masalah. Terus kemana-mana juga berdua ya. Pokoknya kalau bisa itu gantian-gantian gitulah. Itu waktu di situasi yang waktu sering curhat itu waktu pas pulang sekolah atau jam istirahat ya? Ya kadang waktu jam istirahat, nanti kalau belum selesai ceritanya disambung waktu pulang sekolah gitu. Baik, kalau boleh tahu hubungan Kak dengan guru-guru di sekolah itu bagaimana? Kalau dengan guru-guru sih hubungannya baik-baik aja. Hubungannya baik itu dulu. Kalau sekarang itu bagaimana Bu? Ya agak berubah sih. Kalau yang sekarang agak berubah itu boleh diceritakan apa yang membuat hubungannya itu berubah? Kalau sekarang itu mungkin orang-orang mikirnya kayak kok aku lebih pendiam gitu. Oke, pendiamnya sendiri itu dari guru atau dari sendiri? Saya yang diem, gurunya terus jadi penasaran gitu loh. Terus kayaknya saya ya juga nggak perhatian lagi. Sebelumnya kan
ya sering kayak bercanda gitu Pak, sering tanya-tanya gitu, tapi sekarang tuh kayak udah enggak kayak gitu gitu loh. Jadi boleh saya bilang itu terkesan cuek? Iya. Baik, kegiatan Kak untuk sekarang ini khususnya di rumah itu ngapain aja? Saat ini saya sambil bekerja. Maksudnya kegiatan Kak Lydia untuk di rumah bukan di luar rumah? Oh, kalau misal di rumah ya bersih-bersih, kayak nyapu, ngepel, cuci piring gitu. Baik, kemudian setelah kekerasan yang Kak Lydia terima, apakah Kak Lydia itu masih berteman atau bermain dengan teman sebayanya? Sekarang kan saya nggak tinggal di lingkungan yang dulu lagi. Kalau sekarang ya. Baik, itu di lingkungan baru ya? Iya. Berarti tidak ada setelahnya? Iya. Kemudian respon teman dekat dari Kak sendiri setelah mengetahui tentang kejadian kemarin itu seperti apa responnya? Ya responnya kaget, kayak masih nggak percaya gitu Pak. Baik, masih adakah dari teman Kak ya saat ini yang masih aktif berkomunikasi dengan Kak Lydia? Masih. Ada berapa orang kalau boleh tahu? Kalau cewek yang satu kampung kurang lebih 3 orang, kalau temen sekolah sih 1. Baik, sikap guru terhadap Kak sendiri saat Kak berada di sekolah itu seperti apa? Kayak sikapnya kemarin itu kan sebelum Kak kan mengejar apa ya? Ada paket kayak kurikulum lah di suatu sekolah. Itu seperti apa? Waktu itu yang ngambil berkas-berkas di sekolah itu ibu, bukan saya. Jadi apa ya Pak? Baik, jadi tidak tahu ya dari sikap dari guru Kak sendiri. Kalau diceritakan ibu pas ngambil berkas-berkasnya itu. Apa ya, kayak sikapnya itu nggak tahu sih saya. Berarti ibu sendiri yang mengambil berkas-berkas itu? Iya. Berarti Kak tidak tahu sikap guru yang sekarang itu seperti apa? Ya waktu terakhir ke sekolah itu ibu kan ngambil berkas. Itu katanya gurunya tuh ya kayak marah-marah gitu Pak. Kok nggak ada komunikasi datang ke sekolah lagi gitu loh. Padahal waktu itu ya sudah bilang, cuma kan belum dipastikan gitu loh mau masuknya hari apa lagi. Terus gurunya itu berubah pikiran, nggak mau nerima saya lagi gitu Pak. Baik, itu akibat tidak ada komunikasi? Iya. Apakah Kak merindukan kumpul dengan teman-temannya? Iya. Apa yang Kak rasakan dengan teman sebayanya, khususnya yang lawan jenis? Maksudnya itu kayak ada rasa seperti apa atau perubahan sikap seperti apa ketika Kak bertemu dengan lawan jenis? Kalau sekarang apa ya Pak, mungkin bisa disebut dengan trauma gitu ya. Soalnya kayak saya tuh takut gitu loh. Baik, terakhir ketemu dengan lawan jenis sendiri itu sudah lama? Ya udah lama sih. Kalau boleh tahu sudah lamanya itu sekitar berapa bulan atau berapa minggu? Mungkin sekitar 2 bulan. Baik, sebelumnya itu baik-baik saja ya? Ya bertemu ya, kalau ketemu ya sering ngobrol gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih apa ya, lebih takut gitu loh Pak. Baik, dari dia sendiri apakah kalian merasakan ada perubahan kedekatan dengan orang tua ataupun saudara kandung ataupun juga tetangga? Kalau buat kedekatan sih ya pasti berkurang, soalnya kan sekarang saya tinggal di lingkungan yang baru gitu. Baik, kira-kira perubahannya seperti apa ya? Perubahan sekarang itu kayak aku nggak pernah cerita lagi gitu loh, beda sama yang dulu gitu. Berarti yang jarang cerita itu dari kalian sendiri? Iya. Bagaimana sikap kalian saat bertemu dengan teman lawan jenisnya? Ya biasa, diam, kayak udah nggak kayak dulu lagi. Baik, sebelumnya saya minta maaf untuk ya, karena pertanyaannya hak sensitif. Yeah. Tapi ya saya berharap dari sendiri dan saya mohon nanti untuk mengungkapkan yang sejujur-jujurnya. Yeah. Baik, untuk dari Kak sendiri, apakah Kak pernah diancam oleh kakak kandung waktu kejadian itu? Enggak. Baik, bukankah waktu itu Kak pernah cerita sama saya, katanya pernah diancam waktu bilang
jangan teriak, kamu nanti akan kabur. Apakah benar? Baik, pernahkah diancam seperti itu? Atau mungkin kayak mengapa dari kak sendiri itu, dari kakak itu tega melakukan kekerasan seperti itu? Asumsinya seperti apa? Baik, bilang iya atau tidak, bilang iya atau tidak saja kak. Dari kak mungkin pernah diancam atau tidak? Ya dulu sih pernah diancam. Baik, bentuk ancamannya berupa apa ya kak? Secara verbal, ucapan, atau tiba-tiba kakaknya membawa pisau atau gunting waktu itu? Berupa ucapan. Baik, masih ingat atau tidak kak dari sendiri itu peristiwanya kapan terjadi? Baik, di saat terjadi kekerasan tersebut kak itu melawan atau tidak? Melawan. Baik, boleh diceritakan melawannya itu seperti apa? Melawannya itu kayak seperti menggigit, mencakar, atau menendang? Menendang. Baik, sampai jatuh atau tidak? Maksudnya kayak menendangnya itu sampai jatuh ke lantai atau tidak? Iya. Lalu pelaku dari responnya itu seperti apa? Di saat itu menendang? Ya responnya marah. Baik, apa yang Kak rasakan pada fisik atau tubuh setelah mengalami kekerasan? Ya pun udah nggak kayak dulu lagi. Baik, perubahannya seperti apa ya? Ya kayak jadi gemuk gitu Pak, terus sering pusing. Baik, apa yang Kak rasakan pada emosi Kak sendiri setelah mengalami kejadian tersebut? Kayak merasa terpukul sih. Apakah Kak sering marah-marah tanpa sebab? Ya sering. Seberapa seringkah Kak rasakan sedih, marah, atau takut setelah kejadian seperti itu? Setelah kejadian itu kayak hampir setiap hari gitu saya mengalami kayak marah-marah sendiri, tapi saya juga berusaha mengurangi biar nggak kayak gitu terus gitu Pak. Baik, untuk ini waktu emosi kayak marah, kecewanya dari Kak itu di lingkungan baru atau masih di lingkungan tempat tinggalnya Kak? Di lingkungan yang lama sih. Kemudian perasaan apa yang muncul pada Kak setelah kejadian tersebut? Sedih. Apakah apa yang Kak lakukan setelah kejadian tersebut? Ya nggak ngelakuin apa-apa, saya cuma ya kecewa aja. Kemudian kapan Kak merasakan kecewa itu muncul? Apa sebelum tidur atau waktu pas masa atau apa? Waktu malam hari sih. Baik, saat ini perasaan sudah lebih baik atau perasaannya sama aja? Sudah lumayan baik. Baik, apakah ada anggota dari Kak yang mengetahui kondisi Kak? Yang saat ini ada. Baik, saat ini siapa aja Kak boleh tahu, ibu atau bapak atau siapa saja? Ibu dan adik. Baik, kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya ya kayak bule, bude gitu. Baik, kapan keluarga Kak mulai mengetahui kondisi bapak dan yang lain-lain dan mulai mengetahui Kak lambat datang bulan itu mulai awalnya kapan? Sekitar bulan Agustus kayaknya. Baik, terus dari mana keluarga Kak? Setelah saya kasih tahu. Baik, bagaimana reaksi orang terdekat Kak saat mengetahui Kak lambat datang bulan? Kayak, loh kok jadi itu? Kamu itu perempuan, harusnya waspada gitu. Emosi? Iya. Kecewa? Iya. Terus rasa emosinya itu lebih besar atau bagaimana? Ya lebih besar. Baik, kemudian komentar-komentar yang terdekat yaitu seperti apa? Komentar-komentar orang terdekat? Ya pokoknya kayak ada masalah ya kayak gitu. Baik, apakah ada perubahan sikap yang mengetahui kondisi dari Kak saat ini? Ada. Untuk adanya itu bagaimana perubahannya? Ya perubahannya karena ada sebab sih. Baik, untuk itu bagaimana kedekatan Kak dengan pelaku sebelum Kak mendapatkan kekerasan? Ya biasa aja Pak. Baik, setelah mendapatkan kekerasan, sikap Kak
terhadap pelakunya itu seperti apa? Ya udah benci gitu, kenapa kok tega melakukan hal kayak gitu sama adiknya sendiri gitu loh. Baik, apa yang Kak pikirkan tentang pelaku atau dari kakak sendiri? Kok tega. Baik, apa yang Kak lakukan jika suatu hari Kak melihat pelaku itu? Ya anggap aja udah gak kenal lagi gitu. Apakah tidak akan menampar ataupun memukul? Ya andaikan bisa ngelihat dari dekat, bisa aja terjadi sih Pak. Kalau kayak misalkan face to face itu seperti apa? Iya. Bagaimana perasaan Kak saat berkumpul dengan teman-teman? Terakhir ketemu dengan teman-teman itu kapan? Teman-temannya Kak? Udah lama. Baik, kurang lebih berapa bulan? Sekitar 4 bulan kayaknya. Baik, kalau kalian minta untuk menceritakan tentang kekerasan yang Kak alami saat ini, misalkan ada orang lain bertanya kepada kok bisa sih kamu itu melakukan kejadian seperti itu, apa yang Kak Nggak mau, saya nggak mau ceritain. Baik, kayak seumpama Kak ada di rumah kemudian orang tua kalian pergi, perasaan Kak seperti apa? Kan kayak dalam konteks bagaimana kayak andai kata kan kakak itu tidak pergi keluar dari kampung atau istilahnya masih tinggal bersama dengan Kak. Jadi kayak kebetulan orang tua Kak Ida itu pergi, lalu posisi Kak dengan kakaknya dari Kak itu apa, perasaan apa Kak? Ya takut gitu, takutnya nanti kalau misalnya dia marah terus bikin masalah yang enggak gitu Pak. Baik, apa yang Kak rasakan saat berada di rumah sendiri setelah kejadian seperti itu? Ya perasaannya kayak kemana-mana gitu, jadi takut. Baik, kayak setelah kejadian kekerasan Kak mengalami kesusahan nggak dalam tidur? Iya, tidurnya jadi gelisah. Baik, kalau untuk masalah makan, apakah Kak mengalami masalah pada saat makan? Iya. Kemudian Kak merasa malu dengan kondisi saat ini? Malu karena sudah bikin nama orang tua jelek. Baik, pernahkah Kak itu menyalahkan diri sendiri dengan terjadinya kasus kekerasan ini? Iya. Kenapa, bisa diceritakan? Ya karena kan nggak mau membahagiakan orang tua, kok gagal gitu loh. Apakah hingga saat ini ada perasaan negatif yang terkadang muncul pada diri Kak? Ada. Baik, maksudnya perasaan negatifnya itu seperti apa? Kok sekarang saya nggak kayak dulu lagi, berubah banget gitu Pak. Baik, berubah bangetnya itu menjadi pendiam atau bagaimana? Iya, jadi pendiam. Baik, apakah Kak marah dan kecewa dengan pelaku? Baik, apakah ada yang membantu dalam segi agar jadi tidak semakin stres setelah Kak Lydia mengalami kejadian seperti ini? Ada Bu Dina. Baik, bagaimana membantunya? Ya yang lalu udah biarin berlalu gitu Pak, nggak usah diingat-ingat lagi, lebih baik mikir ke depannya. Baik, maksudnya di sini dalam bentuk kayak bentuk berupa semangat atau motivasi bantuan? Ya semangat, ya motivasi. Baik, harapan untuk saat ini seperti apa? Harapannya semoga lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, apa yang Kak Lydia lakukan dalam merencanakan masa depannya nanti? Saya tetap sekolah, walaupun cuma kejar paket C, semoga bisa sukses dan bisa meraih cita-cita saya dan membanggakan orang tua. Baik, apa yang Kak inginkan saat ini selain sekolah untuk yang saya dengar tadi untuk mengejar paket C? Selain itu? Bekerja dan membahagiakan orang tua. Baik, lalu bagaimana tanggapan dengan penolakan warga terhadap Kak Lydia dengan keluarga? Ya saya cuma bisa berharap semoga nggak membenci selamanya, sehingga suatu saat nanti saya bisa pulang ke lingkungan saya yang lama lagi Pak. Baik, sudahkah ada warga desa atau tetangga dari datang kemarin? Yang saudara ada.
Kalau yang tetangga? Kalau tetangga belum. Baik, kemudian apa yang kalian lakukan dari orang tua dengan kondisi kalian sekarang? Ya semoga orang tua saya tidak putus asa dengan apa yang sudah saya alami. Baik, apa yang kalian harapkan dari teman-teman kalian dengan kondisi kalian sekarang? Kalau teman-teman sih sekarang juga udah banyak yang berubah Pak, nggak kayak dulu lagi. Perhatian sih perhatian, cuma perhatiannya itu udah beda gitu loh. Terus apa yang kalian harapkan dari teman-teman kalian? Ya semoga saja teman-teman mau berkumpul lagi dengan saya. Baik, kemudian apa yang kalian harapkan dari orang-orang sekitar yang sekarang menjadi lingkungan baru yang kondisi sekarang? Maksudnya kan di sini kalian tinggal di lingkungan baru, kayak seperti respon ataupun sikap perilaku warga baru terhadap kalian itu seperti apa? Ya baik. Baik, ini ada satu pertanyaan satu lagi, tapi agak sedikit sensitif. Nanti takutnya menangis, tapi ya yang sabar juga ya. Baik, apa yang kalian diharapkan dari kakak Ya semoga aja dia nggak melakukan hal yang seperti itu kepada wanita lain gitu. Cukup saya aja yang jadi korbannya. Baik, untuk masalah yang sekolah itu mengundurkan diri dari sekolah atau dari pihak sekolah yang mengeluarkan Dari pihak sekolah langsung, karena guru yang satu dengan yang lain itu kan beda. Sebetulnya sih banyak Pak guru yang masih sayang sama saya, tapi kalau misalnya untuk sekolah kembali cuman gara-gara 2 guru yang nggak suka sama saya. Baik, malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah datang kembali untuk melakukan konseling. Semoga kalian bisa mengikhlaskan dengan kejadian terjadi saat ini, dan saya berharap kepada kalian menjadi wanita yang kuat dan tabah, pastinya bisa memaafkan kakaknya sendiri untuk Terima kasih atas waktunya. Ya Pak, terima kasih.